Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sagita Setiawati, kelas 19 C NIM 4191210027. Saya ingin menjelaskan materi tentang pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Menjelaskan pengertian pemasaran langsung. Pemasaran langsung itu salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Pemasaran langsung itu maksudnya strategi pemasaran untuk menghasilkan suatu kontak langsung dengan pelanggan dalam melakukan kampanye iklan, layanan, atau produk. Saya akan menjelaskan contoh pemasaran langsung. Contoh pemasaran langsung, persona selling merupakan contoh pemasaran langsung di mana proses dalam memasarkan produk dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka dengan calon pembeli. Pada umumnya perusahaan akan mensurvei terlebih dahulu tempat yang dijadikan lokasi dalam melakukan persona selling. Dalam hal ini, lokasi merupakan hal yang penting karena merupakan bagian dari penerapan strategi 4P agar pemasaran tersebut bisa berhasil. Pemasaran langsung itu sosial media marketing. Saat ini media sosial marketing merupakan sistem penjualan langsung yang sering digunakan. Hal ini karena selain terbukti efektif, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Nah, berbagai platform media sosial ternama seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok menjadi favorit perusahaan untuk mengiklankan produknya. Pemasaran langsung atau telemarketing. Telemarketing itu adalah sistem penjualan langsung dengan cara memanfaatkan telepon atau media komunikasi suara lainnya dalam memasarkan produk. Sebelum melakukan telemarketing, perusahaan harus melakukan role play dalam tim penjualan terlebih dahulu agar hasilnya maksimal. Itulah contoh pemasaran langsung ya teman-teman. Menjelaskan pengertian dan contoh pemasaran langsung, dan sekarang saya menjelaskan pengertian dan contoh pemasaran tidak langsung. Sama kelebihan pemasaran tidak langsung itu apa ya? Nah, pengertian pemasaran tidak langsung itu saya jelaskan sekarang. Pemasaran tidak langsung itu sebuah metode penjualan yang menggunakan saluran dan media pemasaran secara tidak langsung kepada pembeli atau konsumen. Strategi pemasaran ini bisa menggunakan beberapa cara seperti memanfaatkan iklan, public relation, website, blog, dan media-media iklan lainnya. Strategi pemasaran ini kepada memanfaatkan pihak perantara dalam transaksi penjual. Nah, misalkan kita mau punya all shop nih. All shop apa aja, kayak make up, kayak baju, dan celana-celana. Dan kita membuka all shop nama kita sendiri dan kita memasarkan produk-produk kita kepada Instagram, di Instagram, di WA, di status WA, di Facebook, di Twitter. Itu kita memasarkan produk-produk kita secara tidak langsung, dan kita mengasih produk kita penjual dan pembeli itu bisa dengan cara lewat COD, bisa dengan lewat JNE, dan transfernya bisa via bank, ATM, atau maupun langsung gitu. Jadi kita pemasarannya itu secara tidak langsung melalui media sosial, website, dan lain-lainnya. Menjelaskan contoh pemasaran tidak langsung, yaitu ada media iklan. Pertama yang akan kita bahas adalah media iklan. Media iklan merupakan media
yang sangat wajib untuk dicoba. Mengiklankan suatu produk atau barang akan membuat banyak konsumen mengetahui dan semakin memperjelas apa produk atau barang yang kita tawarkan. Pembeli media iklan sendiri sangat banyak, ada koran, televisi, radio, majalah, dan internet, media sosial, dan lain-lainnya. Nah, udah saya bahas tadi pas di awal itu, di bawah pengertian itu udah saya bahas. Dan iklan dikategorikan menjadi beberapa kategori, diantaranya pertama adalah iklan niaga. Jenis iklan ini digunakan untuk memasarkan produk dengan tujuan target utamanya adalah masyarakat luas. Jenis iklan yang satu ini dipasangkan di beberapa media seperti radio, televisi, dan internet, yang mencakup media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Itu menjelaskan contoh media humas. Contoh media humas pada pemasaran tidak langsung. Nah, contoh media humas itu adalah mengajak dan menyebarluaskan informasi atau berita kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara. Biasanya dalam suatu usaha ada pihak tertentu yang memang diberi tugas dan wewenang untuk menjadi bagian di public relation. Hal tersebut karena fungsi di public relation sendiri adalah langsung terjun kepada masyarakat. Public relation sendiri biasanya memanfaatkan media-media lain seperti media cetak, broadcasting pada spesial event maupun kegiatan-kegiatan atau media outdoor yang memiliki banyak peminat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan media pemasaran interaktif atau media online. Media selanjutnya yang terakhir pada kali ini adalah media pemasaran interaktif atau media online. Dengan sebutkan media online itu adalah berhasil menyingkirkan media-media sebelumnya yang pernah populer dan dapat menarik banyak minat orang yang melihat atau membacanya. Media online menjadi yang paling populer dan dapat menarik banyak sekali pembeli untuk saat ini. Perkembangan teknologi memang sangat luar biasa. Perkembangan teknologi itu dapat kemudahan akses internetnya. Internet sangat mempengaruhi munculnya perkembangan teknologi. Nah, banyak sekali video dan foto yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan sebelum membeli suatu produk untuk memakai suatu jasa tertentu. Maka dari itu, semakin meningkat suatu produk semakin meningkat suatu produknya dan mempermudah banyak orang yang berjualan untuk memasarkan produk tertentu. Dan terus memasarkan suatu produk atau barang tertentunya susah gampang, apalagi untuk seorang pemula. Maka dari itu, strategi pemasaran yang dilakukan secara tidak langsung adalah salah satu contoh media pemasaran yang bisa membantu Anda dalam memasarkan suatu produk atau barang. Begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan jasa. Maksudnya itu kita harus mempunyai testimoni dalam jual beli. Bagus atau tidaknya itu kita harus memiliki testimoni biar pembelinya juga bisa terpancing dan minat pada penjualan kita. Itu maksudnya. Kan menjelaskan kelebihan media pemasaran tidak langsung. Nah, kelebihan itu yang pertama memiliki pelanggan loyal. Yang kedua, memudah mendapatkan pelanggan dengan strategi yang pas.
Yang ketiga itu membantu penjualan pengusaha pemula. Yang keempat melebih dikenal publik secara luas. Dari saya, penjelasan pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung dan pengertian pemasaran langsung, contoh-contoh pemasaran langsung dan pengertian pemasaran tidak langsung dan contoh-contoh pemasaran tidak langsung saya akhirin di video ini. Mohon maaf kalau saya salah kata-kata atau salah penjelasan, dan saya juga masih tahap belajar